Tong Podcast. Halo, jumpa lagi bersama kami di Tong Podcast. Mari Tong cerita. Dan kali ini saya masih ditemani dengan sosok anak muda yang sangat luar biasa, yang sangat berperan aktif di pembangunan di distrik Tomage dan distrik Bombray. Dan siapa gerangan Kadia? Langsung aja kita berkenalan. Ada Bapak Triyono Handaki selaku Kepala Kampung Bima Jaya, distrik Tomage. Siap. Iya, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Bagaimana tadi perjalanannya Pak sampai di sini? Ya cukup agak jauh ya. Jauh Karena ya? Alhamdulillah, tapi dengan perhatian pemerintah, alhamdulillah kita sudah aspal, jadi Iya. kita tempuh setengah jam lah. Setengah jam ya, boleh lah ya. Jalannya juga rata, asik ya Pak ya, Iya. untuk balapan ya. Siap. Siap. Oke. Baik Pak Triyono, saya panggilnya Pak Triyono atau ada panggilan lebih akrab lagi? Pak Tri biasa. Pak Tri, oke. Baik Pak Tri, selaku Kepala Kampung Bima Jaya, distrik Tomage. Nah, saat ini apa yang sedang dikembangkan di Kampung Bima Jaya nih Pak? Dari pertanian boleh? Dari pertanian, alhamdulillah kita sudah 2 tahun ini kita melakukan penanaman padi dan Oke. itu sampai saat ini masih berjalan. Masih berjalan. Nah, ini sangat menarik juga karena kita ketahui bersama bahwa distrik Bombray dan distrik Tomage ini adalah salah satu target pemerintah untuk penanaman padi ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu untuk di Kampung Bima Jaya sendiri apakah semuanya sebagai petani padi atau seperti apa? Berapa banyak hektar padi di sana yang akan ditanam? Oke, baik, untuk ke penanaman padi ini ini kita sifatnya ke kelompok. Oke. Nah, Oh, jadi kita- baginya kelompok-kelompok tani gitu ya Iya, Pak ya? siap. Oke. Itu kelompok di Bima Jaya memang ada satu, tapi kita kan merangkul per individu yang petani itu. Dalam prosesnya masih ada anggota yang memang belum minat untuk bertani, tapi Oke. ada sebagian petani yang memang menekuni bagian pertanian, khususnya di petani padi. Padi. Baik, ada satu kelompok tani di Kampung Bima Jaya. Nama kelompok tani apa nih Pak? Boleh bocoran sedikit? Kelompok taninya itu Margo Mulyo. Margo Mulyo. Oke. Dan di sana kelompok tani berarti ada terdiri berapa orang nih Pak? Dari jumlah anggotanya 20. 20. Masing-masing mempunyai lahan berapa hektar Pak? Masing-masing mempunyai lahan itu di LU2 itu sekitar 1 hektar. Untuk proses pengerjaannya itu mereka ukur dari segi tenaga. Soalnya kita perhatikan kan masyarakat ini masih dalam proses penanaman kan masih manual gitu. Oke, berarti masih mengerjakan bersama-sama ya? Siap. Dari satu individu ke individu, tapi masih dalam satu kelompok gitu ya. Siap, siap. Wah, asik tuh ya. Sekali-sekali saya diajak juga boleh ya Pak ya? Bisa, nanti Bisa ya? tinggal Ibu cari waktu kita. Boleh, di bagian menanam atau panen aja kayaknya lebih asik ya. Siap, siap. Baik, kalau berbicara tentang padi, tentunya banyak sekali proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus dilalui ya Pak ya. Nah, untuk pembibitannya sendiri gimana Pak? Mungkin dari kepala kampung juga menyediakan atau seperti apa mengatasi bibit padi ini kepada para petani sehingga mempermudahkan mereka untuk menemukan bibitnya, ini seperti apa nih? Ya, untuk program yang saat ini berjalan di Dana Kampung ini kan kegiatan prioritas seperti penyediaan bahan lokal. Oke. Itu kita penyediaan bibit padi dan obat-obatan yang memang dibutuhkan masyarakat dan tidak lepas juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak. Oke, berarti ada kolaborasi gitu ya Siap, antara ada. pemerintah kampung dengan pemerintah kabupaten sehingga bisa terlaksana ya. Tapi Siap. untuk sementara ini tidak ada kendala terkait dengan bibitnya untuk para petani. Untuk bibitnya kita terkendala karena kita selalu rapat Oke. rutinan ke anggota. Mungkin di tahun ini bibitnya impari. Oke. Mungkin masyarakat petani ini merasa bahwa impari ini tidak maksimal. Oke. Jadi kita konsultasi lagi apa kira-kiranya bibit yang cocok, yaitu kita konsultasi ke Dinas Pertanian, pendamping PPL dan Saspri. Oke, jadi seperti itu. Tapi apakah semua anggota mendapat atau dibagi-bagi karena mungkin jumlah bibit yang terbatas untuk sementara 2 atau 3 orang dulu misalnya yang buka lahan, atau
tetap semua satu kelompok tani itu anggotanya semua dapat. Yang kita yang kita kasih itu yang memang benar-benar membuka lahan. Oke. Oh jadi tidak semua yang mau buka Tidak lahan? semua, iya. Oke. Jadi yang mau buka lahan yang dapat gitu. Siap. Baik. Tadi kita bicara tentang bibit. Nah, sekarang ini untuk lahannya Pak ya. Ini kerjanya tadi bilang kerjanya sama-sama seperti apa nih Pak? Boleh diceritakan? Kayaknya seru tuh Pak ya kalau buka lahan ya. Ya baik, untuk pembukaan lahan mungkin secara individu, nah itu kampung atau pemerintahan kampung bergerak untuk memfasilitasi obat untuk penyemprotan rumput liarnya. Oke. Kita penyediaan di situ. Untuk penanamannya ini alhamdulillah kita diwarisi orang tua kita itu sistemnya gotong royong. Oke. Yang pada hakikatnya pada di lapangan itu masyarakat itu dari satu individu ke individu lain itu dikerjakan secara sama-sama. Oke, berarti masih pakai sistem gotong royong ya? Iya, siap. Iya, nanti sekali-sekali saya juga diundang ya Pak ya untuk menanam atau panen lah boleh ya? Siap, nanti kita informasikan mungkin bulan 12 ini kita insya Allah panen. Oke, bulan depan berarti ya? Oke, harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Boleh, silahkan. Yang baik, harapan ke depan kami selaku pemerintahan kampung mudah-mudahan kegiatan ketahanan pangan ini berlanjut sampai sukses. Intinya kami pemerintahan kampung siap mensupport dan intinya kami selalu mengembangkan bagaimana potensi-potensi kampung. Iya, baik Pak Tri, sukses selalu. Petani juga semakin semangat untuk menanam padi dan kita juga bisa menikmati hasil padi dari Kampung Bimajaya, Distrik Tomaga ya Pak ya. Siap. Baik, sampai di sini dulu kami temani Anda semuanya di Tong Podcast. Mari Tong Cerita, sampai jumpa.